Film ini menceritakan seorang pria yang membeli robot canggih untuk membantu mengurus keluarganya. Namun, karena suatu keadaan, robot ini menjadi ancaman bagi mereka. Yuk Abeb, langsung aja ke alurnya, let's go! Di malam hari, seorang ayah yang bernama Nick mengajak anaknya yang bernama Ayla melihat pameran robot. Dengan teknologi yang sangat canggih, robot itu menyerupai manusia dan dirancang untuk menjadi asisten rumah tangga. Semua robot dibekali kemampuan belajar dan beradaptasi, sehingga mereka akan semakin pandai melayani majikannya. Tak lama, mereka bertemu dengan satu robot yang menarik perhatian mereka. Robot perempuan cantik ini adalah model terbaru, yang memakai teknologi paling canggih saat ini. Karena hal itu, robot cantik memiliki dua kemampuan yang unik, yaitu meniru emosi manusia dan pandai mengasuh anak-anak. Kebetulan karena istrinya yang sakit, jadi tidak bisa mengurus semuanya. Akhirnya, Nick menuruti permintaannya Ayla untuk membeli robot cantik itu. Keesokan harinya, robot cantik tiba di rumah. Nick pun mulai mengatur tugas dan kemampuan si robot cantik. Karena keinginan Ayla, robot cantik itu diberi nama Alice. Terlihat di sini, Alice adalah robot rumah tangga yang sangat bisa diandalkan. Rumah yang biasanya berantakan, sekarang tampak bersih setiap hari. Alice juga sangat perhatian kepada Ayla. Beberapa hari kemudian, mereka menjenguk Maggie di rumah sakit, karena Maggie akan menjalani operasi jantung, dan mereka berharap akan segera mendapatkan donor jantung. Setelah itu, di tempat kerja, Nick mendapatkan info dari bosnya, yang bernama Louis, bahwa dalam waktu dekat mereka akan mengganti sebagian besar pekerja di sana dengan robot. Dan Louis memastikan bahwa Nick akan tetap dipertahankan, karena perusahaan membutuhkan mandor yang kompeten. Namun Nick tetap kecewa mendengar tentang PHK ini, karena dia akan kehilangan pekerjaannya yang sudah dianggap sahabat. Di rumah, Nick bercerita tentang masalahnya kepada Alice. Alice pun bercerita tentang kelebihan robot yang layak untuk menggantikan pekerjaan manusia. Karena contohnya, dia memilih Alice sebagai ART-nya, karena robot lebih kuat dan juga patuh daripada manusia. Dan terlebih, robot itu tidak perlu digaji, sehingga manusia bisa menghemat uangnya. Beberapa hari kemudian, mereka mengunjungi Maggie di rumah sakit. Maggie mulai ragu apakah dia bisa sembuh akan penyakitnya itu. Dia pun berpesan kepada Alice agar setia dan sayang kepada keluarganya jika dia pergi meninggalkan dunia ini. Tak lama, Nick mendapatkan kabar karena cuaca yang buruk, pihak pendonor jantung tidak bisa datang ke rumah sakit itu, sehingga operasinya harus ditunda. Malam harinya, Nick menemani istrinya tidur dan menenangkan istrinya itu yang sekarang mulai putus asa. Di rumah, Nick bercerita tentang perasaan stresnya kepada Alice. Di sini, Alice memberi nasihat kepada Nick karena Maggie tidak ingin Nick meminum alkohol demi menjaga kesehatannya. Dan Alice juga menunjukkan keahlian lain, dia bisa membaca pikiran manusia berdasarkan denyut nadinya. Karena hal itu, Alice bisa menebak apa yang dipikirkan oleh manusia. Setelah itu, Nick pergi ke bar dan berbincang dengan teman-temannya. Mereka mencemaskan dunia kerja yang sekarang sudah mulai diambil alih oleh para robot, dan manusia terancam menjadi pengangguran dan menjadi miskin. Rekan kerja Nick yang bernama Monty menentang hal itu. Dia memiliki ide untuk protes. Setelah itu, Monty mengajak Nick pergi ke sebuah gedung yang menjadi proyek kerja mereka. Monty meminta Nick untuk membuka pintu gudang penyimpanan robot. Namun karena dia seorang mandor di proyek itu, dia menolak permintaan Monty karena dia tidak ingin terlibat masalah. Tapi di sini, Monty berhasil menebak password yang dibuat oleh Nick, yaitu tanggal lahir Ayla. Di dalam gudang itu, Monty merusak robot sebagai cara untuk protes. Hal itu membuat Nick stres karena secara tidak langsung, dia bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Monty.
Paginya, Nick merasa bersalah karena semalam dia tergoda oleh Alice, sehingga mereka mantap-mantap. Walaupun hubungan mantap-mantap itu terbukti mengurangi tingkat stres Nick, dia memerintahkan Alice untuk tidak melakukan hal itu lagi. I should never ever have kids. I have a wife. That's wrong. Were you not satisfied with my performance? We can't do it anymore. You understand that, right? Di hari lain, Louis memberitahu Nick soal perusakan robot pekerja yang disimpan di gudang. Karena Nick yang mengetahui passwordnya, Louis mengancam akan memberikan sanksi berat jika terbukti Nick terlibat dalam hal itu. Setelah itu, Nick mendapat kabar baik bahwa Maggie mendapatkan donor jantung, dan tak lama Maggie menjalani operasi tersebut. Yang lebih mengejutkannya lagi, dokter yang melakukan operasi itu adalah para robot. Beberapa hari kemudian, Maggie pulih dan diperbolehkan pulang. Namun dia belum sepenuhnya pulih karena masih dalam masa pengobatan. Karena hal itulah, Alice terkadang menggantikan Maggie melakukan hal apapun. Dan karena hal itu, Maggie merasa dirinya sedikit demi sedikit akan tersingkirkan oleh keberadaannya Alice. Namun beruntungnya, masakan Maggie selalu lebih enak daripada masakan Alice. Sehingga dia tidak sepenuhnya kalah dari robot cantik itu. Malam itu, Monty datang ke rumah Nick. Dia bercerita bahwa dia sedang menghadapi tuntutan hukum dari Louis karena terbukti menjadi pelaku perusakan robot pekerja tempo hari. Karena tidak ada teman lain yang berani mengadukannya, Monty berpikir bahwa Nick yang mengadukannya. Namun Nick menjawab bahwa tidak mungkin dia melakukan hal itu karena dia ingin menjaga persahabatan mereka. Sayangnya, Monty tidak percaya dan malah memukul Nick. Dan di saat Monty akan memukul kepala Nick dengan sebuah botol, Alice datang menolongnya. Dan menyerang balik Monty, sehingga dia tidak berani lagi mengganggu Nick. Namun di sini, Monty mengancam akan menyeret namanya dalam kasus ini, apabila Nick gagal meyakinkan Louis untuk mencabut tuntutannya pada Monty. Saat itu, Nick tidak habis pikir kenapa Alice bisa melukai Monty. Alice menjawab robot sepertinya bisa berubah menjadi jahat, demi melindungi majikan utamanya dari segala macam bahaya. Alice pun memprediksi bahwa Maggie tidak akan berumur panjang dengan jantung barunya. Alice pun berkata jangan cemas akan hal itu, karena Alice bisa menjadi pasangan baru untuk Nick. Bahkan, Alice bisa melukai dirinya sendiri agar bisa menjadi sosok seperti Maggie. Mendengar hal itu, Nick marah walaupun umur Maggie tidak akan panjang, tapi dia sangat mencintainya. Tak lama dari itu, Alice diam-diam menemui Monty dan memintanya untuk tidak mengusik kehidupan Nick. Namun dia menolak dan dia ingin membalas dendam kepada Nick dan juga Alice. Monty berniat menyeret nama Nick agar dia kehilangan pekerjaannya dan menjual Alice untuk menghidupi keluarganya. Mengetahui hal itu, Alice menyerang Monty tanpa amput, dan dia pun menyingkirkan robot cantik lain seperti dirinya, yang diprogram untuk melindungi Monty. Dan akhirnya, Alice menembak Monty agar dia tidak menjadi ancaman bagi Nick. Esok harinya, Nick meminta Louis untuk mencabut tuntutannya kepada Monty. Di sini, Louis menjawab bahwa dia sudah berhenti menuntut Monty, karena Monty sudah meninggoy. Mengetahui hal itu, dia kaget karena baru saja semalam dia bertemu dengan Monty. Louis memberikan cuti kepada Nick untuk menenangkan diri karena telah kehilangan sahabatnya. Malamnya, Nick aneh melihat Maggie yang terlihat kesal, karena ternyata sekarang Maggie mengetahui soal mantap-mantap Nick dan Alice tempo hari. Maggie pun sangat marah karena dia merasa bahwa dia sedang berjuang untuk hidupnya, namun Nick hanya mencari kesenangannya sendiri. Nick meyakinkan bahwa dia hanya sekali melakukan mantap-mantap dengan Alice, dan hal itu tidak membuat Nick ingin berniat berselingkuh apalagi meninggalkan Maggie. Nick meminta Maggie jangan cemburu karena baginya Alice hanyalah seorang robot. Saat pertengkaran itu terjadi, anak mereka yang bernama Max menangis sangat keras, dan Alice pun merendam Max dalam bak mandi yang seakan-akan ingin membunuhnya. Saat melihat hal itu, Ayla melaporkan kepada Nick dan Maggie. Akhirnya mereka bekerja sama untuk menyelamatkan Max. Don't do this! Open the door! He's a burden to you. Door! Back it up!
Saat itu, Nick berhasil memukul kepala Alice dan dia kehilangan kesadarannya. Setelah itu, Alice diserahkan kepada teknisi. Saat dalam perbaikan, teknisi menemukan Alice mampu memanipulasi memori maupun tugas yang diberikan kepadanya. Hal itu terjadi karena Nick pernah meriset Alice saat mereka masih berhubungan baik. Setelah beberapa menit, Alice berhasil menyalin memorinya dan menguploadnya. Dan di waktu yang sama, Alice juga berhasil meretas server, sehingga sekarang dia bisa mengendalikan semua robot yang terhubung dengan sistem mereka. Alice membunuh kedua teknisi itu agar bisa kabur. Setelah itu, Alice menemui Nick di sebuah bar. Di sini, Alice menegaskan bahwa tugasnya adalah menjaga Nick dari semua ancaman masalah dan beban hidupnya. Alice menyarankan Nick untuk meninggalkan keluarganya, agar dia bisa hidup tanpa beban bersamanya. Dan di sini, Nick mengetahui bahwa Alice adalah pelaku pembunuhannya Monty. Merasa Alice semakin berbahaya, Nick berusaha menghancurkan salah satu tangannya Alice, dan Nick berhasil kabur. Tak lama kemudian, Alice dengan tubuh barunya mendatangi rumah sakit tempat Max dirawat. Di sana, Alice menonaktifkan robot yang berada di lokasi. Menyadari ini merupakan serangan dari Alice, Maggie dan Ayla berusaha untuk menyelamatkan Max. Saat itu, mobil yang akan mereka gunakan tiba-tiba mogok karena mesinnya sudah diretas oleh Alice. Dan saat itu, Alice mengeluarkan Maggie dari mobil dan berniat akan membunuhnya. Di sisi lain, Nick yang cemas menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Nick berniat menabrak Alice dengan kecepatan yang tinggi. Saat Nick masih pingsan, Alice bangkit dan kembali untuk membunuh Maggie. Namun saat itu, Nick berusaha menolongnya, dan saat fokus Alice teralihkan, Maggie pun menusukkan matanya dengan benda tajam. Seketika Alice pun meninggoy. Pagi harinya, di dalam ruangan rumah sakit mereka berkumpul, dan hubungan mereka pun kembali harmonis. Di sisi lain, polisi sedang memeriksa kasus kematian dua teknisi, dan polisi itu mengetahui bahwa ternyata servernya sudah diretas, dan tiba-tiba saja, asisten robot milik polisi itu lumpuh akibat peretasan itu. Karena sebelumnya, Alice berhasil mengupload data memori kepada robot sejenis dengan dirinya, dan karena hal itulah akhirnya Alice hidup kembali, dengan tubuh yang baru, dan film pun berakhir. Gimana guys, filmnya seru kan? Robot cantik yang baik hati berubah menjadi robot yang sangat jahat. Walaupun endingnya ternyata Alice masih hidup dan kemungkinan dia akan berbuat jahat lagi. Tapi nggak tahu juga ya, semoga aja Alice bisa kembali ke jalan yang benar. Oke deh, see you on next video. Sayonara.